tentang keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kemarin telah dijelaskan salah satu keistimewaan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah penutup dari seluruh para nabi. Nabi yang terakhir, tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia dan jin, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca 71 sampai 80. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nasakhuhu li syar'i ghairihi waqa' hatman adhallallahu man lahu mana' wa nasakha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhalahu min khaddi wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wajzim bi mi'rajin nabi kama rawaw wa barri'an li'aishah mimma ramaw wa sabuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi' wa khairuhum minhu liyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihimu qawmun kiramun barara iddatuhum sittun tamamul asyara fa ahlu badril azimi syani fa ahlu uhdin bai'atir ridwani wasabiquna fadluhum nasan urif hadha wa fi ta'yinihim qad ikhtulif wa awwalit tashajjur alladhi warad in hutta fihi wajtanib da'al hasad. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Jauharatut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan kita semuanya yang hadir dalam majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kita dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala.
kita sampai pada nazam yang ke-70. Bi'athatahu fa syar'uhu la yunsakhu bi ghairihi hatta zamanu yunsakhu. Wa naskhuhu li syar'i ghairihi waqa hatman adallallahu man lahu mana. Wa naskha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhalahu min ghabdi. Fa syar'uhu mangka utawi syariate Nabi Muhammad iku la yunsakhu ora den nasakh, ora den hapus apa syar'uhu bi ghairihi kelawan sakliyane syar'uhu atau kelawan sakliyane syar'uhu. Hatta zamanu sehingga utawi zaman iku yunsakhu den hapus apa zaman. Wa naskhuhu lan utawi nasai syar'uhu li syar'i ghairihi maring syariat sakliyane syar'uhu iku waqa'a tumipa apa naskhuhu hatman kelawan pasti. Azallallahu muka-muka ngerendahaken nginaaken sapa Allahu Gusti Allah man ing wong lahu kang iku ketuiman mana nyekah sapa wong ing naskhuhu li syar'i ghairihi waqa. Wa naskha ba'di syar'ihi lan nasakh sebagian syariat Nabi Muhammad bil ba'di kelawan sebagian kang weneh. Ajiz mongko menangno sapa sira. Wa ma fi dhalahu min ghabdi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih menyambung pembahasan tentang bahwa atau tentang keistimewaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kemarin telah dijelaskan salah satu keistimewaan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah penutup dari seluruh para nabi. Nabi yang terakhir, tidak ada yang diangkat menjadi nabi setelah beliau. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia dan jin, tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang ketiga pada hari ini adalah bahwa syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan dinasakh dengan syariat selainnya sampai hatta zamanu yunsakhu, sampai kiamat. Artinya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Demikian juga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir, tidak akan dinasakh, tidak akan dihapus ila yaumil qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat. Jadi tidak dirubah apa yang syariat yang telah disampaikan oleh Nabi kepada kita itu tidak akan dirubah. Kenapa? Karena memang nggak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salihun fi kulli zamanin wa makan. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa layak, senantiasa relevan kapanpun dan dimanapun. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu diutus untuk seluruh manusia dan jin, maka syariat Nabi Muhammad ini
layak dan relevan untuk diterapkan di mana saja dan untuk siapa saja. Relevan untuk atau layak untuk diterapkan, cocok untuk diterapkan untuk orang Arab, dan cocok untuk diterapkan oleh orang non-Arab. Syariat Islam diterapkan di Timur Tengah, cocok. Syariat Islam diterapkan di Eropa, cocok. Syariat Islam diterapkan di Afrika, juga cocok. Syariat Islam diterapkan di Asia Tenggara, di Indonesia, cocok. Syariat Islam diterapkan di Jawa, cocok. Di Sumatera, cocok. Di Sumatera, cocok. Dimanapun cocok, di suku apapun cocok. Cocok artinya ya relevan, sesuai. Sesuai dan akan membawa kemaslahatan untuk umat manusia dimanapun mereka dan siapapun mereka. Dan juga layak, cocok syariat Islam ini relevan diterapkan di zaman kapan saja. Di zaman Nabi syariat Islam itu cocok untuk diterapkan pada waktu itu. Pada zaman sekarang pun syariat Islam tetap layak, tetap cocok, tetap sesuai, tetap akan membawa maslahah untuk manusia apabila syariat itu diterapkan. Itulah keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan umat Islam seluruhnya. Nah, maka nggak boleh seseorang kemudian mengatakan bahwa syariat Islam sudah usang. Tidak boleh seseorang mengatakan bahwa syariat Islam sudah nggak cocok lagi dengan kondisi zaman. Tidak boleh dikatakan bahwa syariat Islam nggak cocok diterapkan di tempat kita, di negara kita. Tidak boleh dikatakan bahwa syariat Islam ini sudah tidak layak lagi untuk diterapkan. Nggak boleh ucapan-ucapan seperti itu, ucapan yang berisi penghinaan, pelecehan, perendahan terhadap syariat Islam adalah bagian dari kekufuran. Adalah bagian dari kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwa syariat Islam itu salihun fi kulli makanin wa zaman. Karena dia syariat terakhir, maka pada zaman apapun dia akan tetap layak. Layak itu artinya tetap akan membawa kebaikan pada masa apapun dan dimanapun apabila syariat itu diterapkan. Dan kita tidak boleh meyakini kebalikannya. Karena pelecehan terhadap syariat Islam ini sangat membahayakan. Sekarang banyak orang yang kemudian melecehkan syariat Islam, menghina syariat Islam, menganggap bahwa syariat Islam adalah sesuatu yang membawa masalah, yang membawa bencana, yang membawa madarat dan sebagainya. Maka ini sangat membahayakan akidah seseorang yang meyakini keyakinan kayak seperti itu. Itu harus dihindari, dibuang jauh-jauh. Kalau kita berpikir secara mendalam dan secara teliti, maka nggak ada syariat yang lebih baik dari syariat Islam. Tidak ada syariat yang lebih adil dan yang lebih membawa kebaikan dan kemaslahatan selain syariat Islam. Hukum-hukum yang dibuat, disusun oleh manusia yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak akan membawa kebaikan untuk umat manusia. Hukum-hukum yang dibuat bertentangan, bukan yang nggak bertentangan, tetapi yang dibuat bertentangan. Terkadang kita membuat sebuah aturan
Tetapi aturan itu nggak sesuai, aturan itu sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan. Kita misalnya membuat peraturan pondok, itu kan kita membuat aturan. Tetapi jika sesuai dengan syariat Islam tidak bertentangan dengannya, maka bukan sesuatu yang masalah. Tetapi jika sebuah aturan kemudian bertentangan dengan syariat Islam, maka dipastikan dia tidak akan membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia. Tetapi sebaliknya akan membawa bahaya dan madarat untuk manusia. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Islam, daripada syariat Islam. Itulah keyakinan kita umat Islam yang harus ditanamkan dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah, dalam penerapannya mungkin kita, sebagian besar kita atau sebagian kita itu tidak menerapkannya. Kita meyakini bahwa syariat Islam itu adalah sesuatu yang membawa maslahah untuk kita. Tetapi sebagian kita tidak menjalankannya. Dikatakan ini wajib, tetapi dia meninggalkannya. Dikatakan ini haram, tetapi dia tetap melaksanakannya. Padahal ketika dia melakukan yang wajib, maka akan membawa manfaat bagi dia dunia akhirat. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, maka itu akan membawa kebaikan bagi dia dunia akhirat. Dan itu kita yakini. Tetapi sebagian kita karena mengikuti hawa nafsu, sehingga terkadang yang wajib ditinggalkan, yang haram tetap tetap dilaksanakan. Jika kita melanggar syariat Islam, tetapi dengan tetap kita meyakini bahwa syariat Islam itu lebih baik dari aturan manapun, maka akidah kita selamat. Akidah kita masih selamat meskipun kita berdosa karena kita meninggalkan kewajiban dan menjalankan perkara yang haram. Tetapi apabila seseorang dia tidak menerapkan syariat Islam karena dia meyakini bahwa syariat Islam itu sudah usang, sudah nggak layak lagi diterapkan pada zaman ini, maka bukan hanya dia jatuh kepada maksiat karena meninggalkan syariat Islam, tetapi dia bisa jatuh ke dalam riddah, keluar dari Islam, karena dia telah melecehkan dan menghina syariat Islam. Harus dibedakan antara dua hal ini. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka yang berhukum selain dengan hukum Islam. Tetapi kita mengatakan bahwa orang yang tidak menerapkan hukum Islam, tidak mengamalkan hukum Islam, maka dia jatuh kepada dosa. Tidak kufur dia, tidak keluar dari Islam, kecuali apabila dia menganggap bahwa hukum Islam itu buruk. Dia menganggap hukum Islam itu jelek. Dia menganggap bahwa hukum selain hukum Islam lebih baik daripada hukum Islam. Itu baru dia akan keluar dari Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di sini kelompok teroris, kelompok radikal memaknai ayat ini dengan pemaknaan yang menyimpang. Dengan berdasarkan ayat ini mereka mengkafirkan semua orang yang menerapkan hukum selain hukum Islam. Hukumnya kata mereka kafir. Sehingga mereka kemudian berkesimpulan seperti Sayyid Qutb berkesimpulan bahwa sekarang ini nggak ada orang Islam lagi. Karena nggak ada lagi orang yang menerapkan hukum Islam. Nggak ada negara yang menerapkan hukum Islam secara resmi. Maka menurut Sayyid Qutb semua umat manusia sekarang ini semuanya sudah murtad semuanya. Nggak ada lagi orang Islam. Kita nggak seperti Sayyid Qutb pengikut Khawarij pada masa lalu. Tetapi kita mengatakan orang yang
tidak berhukum dengan hukum Islam, misalnya meninggalkan kewajiban, melakukan perkara yang haram dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak menerapkan hukum Islam. Maka hukumnya dia jatuh kepada dosa besar, tetapi dia tidak kufur, kecuali apabila dia ketika dia menerapkan hukum selain hukum Islam, dalam hatinya meyakini bahwa hukum selain Islam lebih baik daripada hukum Islam. Kecuali jika dia meyakini bahwa hukum Islam hukum yang jelek, hukum yang buruk, hukum yang tidak layak, hukum yang tidak relevan lagi pada zaman ini. Orang yang meyakini seperti itu baru dia akan jatuh kepada kekufuran. Itu pemahaman yang disampaikan oleh para ulama tentang penafsiran ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai zaman ini yunsah, sampai zaman ini kiamat, syariat Islam tidak akan berubah. Syariat Nabi Muhammad tetap tidak dirubah, tetap itu yang wajib untuk diterapkan. Meskipun syariat Nabi Muhammad ini syariat yang terakhir, tetapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjawab segala persoalan yang terjadi sampai kiamat. Secara qawaid atau kaidah-kaidah dari syariat Islam itu sudah sempurna pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika pada masa sekarang ini muncul persoalan-persoalan yang baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya, maka di sini para ulama berijtihad, para ulama mujtahid, mereka berijtihad dari Al-Qur'an dan hadis untuk kemudian untuk kemudian memutuskan hukumnya. Ini bukan nasakh, ini bukan penghapusan terhadap syariat Islam atau membuat syariat yang baru, tetapi ini adalah ijtihad dari para ulama mujtahid dari Al-Quran dan hadis. Ini hanya menguraikan, hanya merinci hukum yang sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita berbicara tentang ini tentu akan sangat luas. Tetapi yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang terakhir. Nggak ada lagi perubahan terhadap syariat Nabi Muhammad sampai nanti pada hari kiamat. Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Dan beliau pada masanya, beliau memiliki syariat, beliau seorang rasul. Ketika Nabi Isa alaihi salam, beliau berdakwah pada kaumnya pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam memiliki syariat yang berbeda sebagian dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi? Di antara tanda besar kiamat adalah nuzulu Isa al-Masih. Di antara tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi ini. Bagaimana nanti Nabi Isa alaihi salam, apakah beliau menerapkan syariat Nabi Muhammad atau syariat beliau sendiri? Jawabannya, beliau menerapkan syariat Nabi Muhammad. Beliau menerapkan, mengamalkan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika beliau turun ke bumi.
Kenapa? Karena memang syariat beliau sudah dinasakh. Syariat beliau sudah dihapus dengan syariat yang baru, yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah diriwayatkan bahwa ketika pertama kali Nabi Isa alaihi salam turun, kemudian bertemu dengan Al-Mahdi, ketika itu Al-Mahdi yang diperintahkan oleh Nabi Isa untuk menjadi imam sholat. Bukan karena Al-Mahdi afdal dari Nabi Isa, enggak. Karena seorang wali setinggi apapun derajatnya enggak akan menyamai derajat seorang nabi. Nabi Isa alaihi salam jauh lebih mulia dari Al-Mahdi. Nabi Isa adalah Nabiyyun Rasul. Nabi Isa adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Tingkatannya sangat tinggi indallah. Tetapi ketika turun diriwayatkan bahwa Nabi Isa pertama kali itu memerintahkan Al-Mahdi untuk menjadi imam sholat sebagai tanda bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke bumi nanti itu menerapkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu ya Nabi Isa yang menjadi imamnya. Itu pertama kali untuk memberikan tanda bahwa Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi menerapkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa naskhuhu li syar'i ghairihi waqa hatman adzallallahu man lahu mana. Kalau menasakhnya syariat Nabi Muhammad terhadap syariat yang lain, maka itu memang betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Artinya memang ya seperti itu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menasakh, menghapus sebagian syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Islam itu berbeda dengan agama Islam atau akidah Islam. Kalau aqidatul Islam la tunsakhu, tidak dinasakh, tidak dihapus. Agama seluruh para nabi, akidah seluruh para nabi itu semuanya sama. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya, akidahnya itu satu, yaitu Islam. Enggak berbeda. Nabi Adam mengatakan la ilaha illallah. Nabi Adam meyakini Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak bukan jisim, tidak disifati dengan sifat jisim, tidak disifati dengan sifat makhluk, ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Itu akidah semua para nabi. Mulai Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi, semua para nabi berakidah yang sama seperti akidah yang kita yakini dari sisi akidah, dari sisi agama. Dalam hadis disebutkan al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu diibaratkan mereka itu adalah saudara-saudara satu bapak beda ibu. Diibaratkan saudara-saudara satu bapak beda ibu. Dinuhum wahid, agamanya satu, yaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta, ay syara'i'uhum mukhtalifatun. Syariat-syariatnya para nabi itu berbeda-beda. Nah, ini yang kita bahas sekarang, bahwa syariatnya para nabi itu berbeda-beda. Kenapa kok berbeda-beda? Karena disesuaikan dengan kondisi kemaslahatan pada zamannya. Syariat itu kan aturan-aturan. Dan aturan-aturan itu
bisa berbeda sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Misalnya kita membuat peraturan di sini, kita hanya takrib saja sebagai pendekatan. Kita membuat peraturan pondok. Tahun kemarin dengan tahun sekarang berbeda peraturannya. Nanti tahun depan beda lagi. Kenapa? Ada sesuatu yang dianggap kurang baik harus diperbaiki dan seterusnya. Ada yang baik pada tahun ini tetapi tidak baik untuk tahun berikutnya. Begitu seterusnya. Sesuai dengan kondisi yang maslahah pada zamannya. Syariat Islam juga demikian. Yang maslahah pada zaman Nabi Adam alaihissalam itu berbeda dengan yang maslahah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berbeda lagi dengan yang maslahah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu seterusnya, sehingga ada perbedaan-perbedaan dalam syariat. Tetapi setelah sampai kepada Nabi Muhammad, sudah berhenti. Sudah berhenti artinya nggak ada perubahan syariat lagi sampai hari kiamat. Setelah wafatnya Nabi, maka sudah berhenti kemungkinan adanya perubahan syariat Islam. Pada masa, contohnya misalnya, pada masa Nabi Adam alaihissalam, syariat pernikahan misalnya, yang sering kita contohkan. Ketika itu diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikahi saudara kandungnya, asalkan bukan kembarannya. Ini kan namanya syariat aturan. Boleh bagi seorang laki-laki menikahi kakak perempuannya atau adik perempuannya sendiri, asalkan bukan kembarannya. Itu yang nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Itu namanya aturan. Kenapa? Ya karena yang maslahah ketika itu adalah aturan seperti itu. Yang maslahah adalah aturan seperti itu. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada manusia selain anak-anak Nabi Adam. Kalau syariatnya sama dengan syariatnya Nabi Muhammad, seorang laki-laki nggak boleh menikahi adik atau kakak kandungnya, lalu mau menikah dengan siapa? Nggak ada manusia. Yang ada cuman anaknya Nabi Adam alaihissalam. Maka yang maslahah ketika itu adalah boleh seorang laki-laki menikahi kakak dan adik kandungnya. Tapi nggak boleh haram menikahi saudara kembarnya. Ini contoh maslahah itu seperti itu. Yang membawa kebaikan itu yang seperti itu. Maka kemudian syariatnya seperti yang tadi kita ceritakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Yakub alaihissalam, seorang laki-laki dia boleh menikahi 2 orang perempuan adik kakak bersaudara. Misalnya si Fulan memiliki anak perempuan 2, si A dan si B. Si C yang laki-laki ini itu boleh menikahi si A dan si B secara langsung. Secara langsung dinikahi. Walinya langsung mengatakan, saya nikahkan kamu dengan 2 putriku, si A dan si B. Langsung jadi 2 jadi istrinya. Itu dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam. Tidak berlaku pada dalam syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad menghapus syariat kayak begini. Syariat yang seperti ini dihapus dalam syariatnya Nabi Muhammad. Dalam sebagian syariat Nabi sebelumnya, ada yang seorang laki-laki itu boleh menikahi seorang perempuan tanpa batasan bilangan. Berapapun diperbolehkan. Dalam sebagian syariat yang lain sebelum syariatnya Nabi Muhammad, ada juga yang membatasi seorang laki-laki
hanya boleh menikah dengan satu perempuan saja. Nggak boleh menikah 2, 3, 4 atau lebih. Nggak boleh. Ada yang kayak begitu. Dalam syariat Nabi Muhammad, boleh bagi seorang laki-laki menikah sampai 4 orang perempuan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Hafal ayatnya. Nah, ini apa? Ini dalam syariat Nabi Muhammad. Artinya kita ingin mengatakan bahwa syariat Nabi Muhammad itu memang menghapus sebagian syariat Rasul sebelumnya. Contoh yang lain, misalnya dalam hal sholat. Dalam masalah sholat. Dalam syariat nabi-nabi sebelumnya, sholat itu ada yang diwajibkan sampai 50 kali dalam sehari semalam. Jadi sehari semalam dia wajib melaksanakan berapa? 50 kali sholat. Tetapi ada juga syariat Rasul sebelumnya yang umat Islam itu hanya diwajibkan sholat 2 kali dalam sehari semalam. Siang sekali, malam 1 kali. Tetapi syariat itu sudah dihapus dalam syariatnya Nabi Muhammad, sehingga umat Islam dalam sehari semalam itu diwajibkan untuk sholat 5 kali sehari. Khamsu, Rasulullah bersabda, khamsu shalawatin katabahunna alal ibadi. 5 sholat yang Allah wajibkan atas para hambanya. Menjadi 5. Ini namanya apa? Menasakh dari syariat Rasul yang sebelumnya. Contoh yang lain misalnya dalam persoalan toharah, dalam persoalan bersuci. Wudhu ada pada syariat Rasul sebelumnya. Tetapi tayammum itu hanya ada dalam syariat Nabi Muhammad. Dahulu sebelum Nabi Muhammad, dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, jika seseorang akan sholat, jika seseorang itu akan melaksanakan sholat, kemudian nggak mendapati air, nggak ada air, dia nggak bisa mendapatkan air, maka apa yang dilakukannya? Menunggu sampai dapat air. Nggak bisa diganti dengan tayammum. Ya sudah, nunggu terus sampai dapat air baru sholat. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita tidak mendapati air hissan secara fisik dengan ketentuan-ketentuan tertentu, atau kita itu atau air itu membahayakan diri kita apabila kita menggunakannya, misalnya karena sakit dan sebagainya, maka kita bisa mengganti wudhu dengan tayammum. Kita bisa mengganti sholat dengan tayammum. Itu syariat Nabi Muhammad. Nggak ada dalam syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, jika seseorang itu misalnya pakaiannya terkena najis, maka najis itu tidak bisa disucikan dengan air. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad, baju kita, tangan kita misalnya terkena najis, maka kita bisa mensucikannya dengan air. Bisa disucikan dengan air. Tetapi dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, itu ada yang najis tidak bisa disucikan dengan air. Artinya jika di sini kena najis, ya dipotong. Biar tidak kena najis, najisnya dihilangkan dengan cara bagian yang terkena najis itu dipotong. Itu dalam syariat sebelum Nabi Muhammad. Sholat sebelum Nabi Muhammad, dalam syariat, sebagian syariat sebelum Nabi Muhammad, sholat itu harus di tempat yang khusus. Tempat yang dibangun khusus untuk sholat. Seperti kalau zaman sekarang misalnya masjid. Harus di situ. Kalau di luar tempat yang dibangun khusus untuk sholat, maka tidak sah. Nggak sah sholat di rumah,
atau misalnya di kelas, atau misalnya di jalan, atau di hutan, di sawah. Nggak bisa, nggak sah. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai masjid. Dimanapun kita sholat, di masjid sah, di musola sah, di rumah sah, di jalan sah, di halaman sah, mau di hutan sah, mau sholat di sawah sah. Asalkan suci tempatnya, maka sah untuk digunakan untuk sholat. Itu namanya apa? Bahwa syariat Nabi Muhammad itu memang menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Sebagian syariat sebelumnya itu dihapus. Tapi ada juga syariat yang nggak dihapus dari syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya, yang ditetapkan menjadi syariat Nabi kita Muhammad, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang terakhir, tidak dinasakh, tidak dihapus oleh syariat yang lain. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, syariatnya adalah syariat yang terakhir. Yang kedua, bahwa syariat Nabi Muhammad itu menghapus sebagian syariat nabi-nabi sebelumnya, merubah syariat-syariat nabi sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, wa naskha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dzalahu min ghabdi. Nah, ini menjelaskan bahwa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa Nabi Muhammad itu ada nasakh. Di masa hidupnya Nabi Muhammad, di saat wahyu itu masih turun, di saat wahyu itu masih turun, wahyu itu turun dimulai ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira turun wahyu yang pertama kali kepada beliau, surat Al-Alaq 1-5. Sampai 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, pada masa 23 tahun di masa kehidupan Nabi, maka di situ ada an-nasikhu wal mansukh. Ada an-nasikhu wal mansukh. Artinya ada hukum atau syariat yang dihapus dengan syariat yang lain, yang dua-duanya sama-sama dengan wahyu. Nah, yang pertama ada syariat turun berdasarkan wahyu, ditetapkan berdasarkan wahyu, kemudian beberapa saat kemudian, bisa setahun, 2 tahun atau lebih, kemudian hukum itu dihapus dengan syariat yang lainnya, yang asalnya haram menjadi halal, yang asalnya halal menjadi haram misalnya, yang asalnya A menjadi B. Itu terjadi di masa, dengan catatan apa? Dalam masa hidupnya Nabi, ketika wahyu itu masih turun. Tetapi setelah Rasulullah wafat, maka nggak ada nasakh terhadap syariatnya Nabi Muhammad seperti yang telah kita jelaskan di awal. Tetapi dalam masa hidupnya Nabi, itu an-nasikh wal mansukh itu ada. Ini diterangkan dalam kitab Ulumul Quran, dalam kitab Usulul Fiqhi, dijelaskan tentang konsep an-nasikhu wal mansukh. Contohnya apa? Contohnya misalnya ziarah kubur. Ziarah kubur. Di awal Islam, ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur.
ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kuntu nahaitukum, dahulu di awal Islam aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang kalian berziarahlah ke kuburan. Nah, lihat, dulu berziarah kubur itu hukumnya apa? Haram, dilarang oleh Nabi. Tetapi kemudian ziarah kubur menjadi diperintahkan oleh Nabi. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian terhadap kematian. Ini namanya an-nasikhu wal mansukh. Nah, an-nasikhu wal mansukh ada dalam syariat Nabi Muhammad. Di awal Islam ziarah kubur hukumnya haram, kemudian berubah menjadi hukumnya boleh. Contoh yang lainnya, misalnya adalah tentang ayat, atau misalnya tentang masalah ayat tentang tidak ada paksaan dalam agama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, dalam memeluk agama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum ini sudah tidak berlaku. Hukum ini sudah dinasakh. Itu di awal Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah, memang yang berlaku la ikraha fid din. Rasulullah selalu diperintahkan untuk memaafkan mereka yang menyakiti Nabi, mereka yang menghalangi dakwah Islam, dimaafkan oleh Nabi. La ikraha fid din. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke Madinah, tidak lama kemudian turun izin untuk berperang. Turun izin untuk berperang. Dan kemudian turun ayat-ayat jihad yang lainnya secara bertahap. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayatul qital, ayat-ayat perintah izin untuk berperang itu telah menasakh ayat tentang ayat la ikraha fiddin. Sudah dihapus hukumnya. Nah, ini namanya an-nasikh wal mansukh, ada di dalam syariat Nabi Muhammad dalam masa hidupnya Nabi. Yang ini dengan wahyu, yang ini juga berdasarkan wahyu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang lain misalnya tentang masalah iddah. Masalah iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya, masa menunggu untuk sampai dia bisa menikah lagi, itu dulu 1 tahun. Nah, 1 tahun lamanya. Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Nah, ilal haul, sampai 1 tahun. Itu masa iddahnya. Tetapi kemudian hukum itu dihapus. Hukum itu dihapus, yang asalnya iddahnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Menjadi berapa? Arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari. Berubah, itu aturannya berubah. Aturan dulu dengan aturan yang datang belakangan.
Jadi syariat Nabi Muhammad saling menasakh satu dengan yang lain, sebagian dengan sebagian yang lain, dengan ketentuan itu terjadi di saat hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu masih turun. Nah, setelah wafatnya Nabi tidak ada lagi. Nah, contoh yang lain adalah tentang misalnya tentang keringanan dalam perang. Nah, di awal Islam 1 lawan 10 itu harus dihadapi. Nah, kalau misalnya ada perang antara orang Islam dengan orang kafir, orang Islam misalnya jumlahnya 100, kemudian orang kafir jumlahnya 1000, maka harus dihadapi. Nah, harus dihadapi, nggak boleh dihindari. Nggak boleh melarikan diri dalam jumlah 1 lawan 10. Itu di awal Islam. Tetapi itu berat. Akhirnya di kemudian hari atau di syariat berikutnya, hukum itu dihapus menjadi 1 lawan 2. Jika umat Islam 100, kemudian orang kafir jumlahnya 200, maka harus dihadapi. Karena 1 orang lawan 2. Itu hukum yang baru, yang menasakh hukum yang sebelumnya. Dalam ayat yang pertama, yang menjelaskan yang pertama, Allah berfirman, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Jadi 20 itu lawan 200. Terus kemudian dinasakh dengan ayat al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'ataini. Nah, ini menasakh, namanya menasakh dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti itu ada. Hadirin rahimakumullah, dan nasakh ini, adanya an-nasikh wal mansukh ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Untuk kemaslahatan manusia, mana yang maslahah pada masanya, maka kemudian ada aturan yang baru, ada ketentuan syariat yang baru. Nah, ini. Kemudian juga terkadang mempermudah umat Islam. Mempermudah umat Islam. Terkadang memberatkan, tetapi dengan dengan pahala yang lebih besar. Karena berat, sesuatu yang berat dilakukan, maka bertambah besar pahalanya. Ada yang mempermudah seperti tadi, seperti contoh terakhir yang kita contohkan tentang perang. Ada yang mempermudah, yang tadi iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya asalnya setahun menjadi 4 bulan 10 hari. Ada yang mempermudah. Tetapi ada juga yang mempersulit atau memberatkan. Tetapi dengan beratnya itu, maka seseorang akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari sebelumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 poin pokok tentang masalah nasakh wal mansukh. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita fahami bersama lebih dalam tentang an-nasikh wal mansukh. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab ulumul Quran maupun dalam kitab usulul fiqh. Silahkan dipelajari secara lebih mendalam. Kita di sini adalah persoalan akidah, hanya untuk meyakini bahwa nasakh dengan rincian seperti yang tadi kita sebutkan itu begitulah ketentuannya. Nah, demikian barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.